Sebelum mendengarkan ceritanya, subscribe dulu ya. Kenapa aku? Para warga memaksaku menikah dengan cowok yang menerobos masuk ke rumah. Rambutnya warna-warni. Kalau kamu di posisi aku, apa yang kamu harus lakukan? Judul: Menjadi Papa Tanpa Malam Pertama. Penulis Zan Rieka. Tayang hanya di KPM Up. Bab 9. "Siapa kamu?" tanya Sam kepada Ayung, dan membuat perempuan itu mendongak kaget. Ayung langsung melepas genggaman tangannya dan menunduk. Tanpa terasa buliran bening itu menerobos dari sudut kedua netranya. "Sam, apa maksudmu?" tanya Pak Ryan serius menatap putra bungsunya. Tanpa bergerak, Sam tersenyum melihat kepolosan Ayung yang kena pranknya. Dalam hati dia tertawa, tapi kondisi tubuhnya tidak memungkinkan dia tertawa. "Bercanda," ujar Sam lirih, membuat Ayung kembali mendongak menatap tidak percaya. "Suasana seperti ini kamu masih sempat ngajak orang panik dan khawatir bercanda," bentak Pak Ryan setengah kesal oleh ulah putranya. "Aduh Pak, aku ini lagi sakit. Tega Papa jewer Sam?" Sam mengaduh tanpa bisa bergerak lebih banyak selain mengaduh dengan keadaan lemas oleh jeweran sang papa. Ayung tertunduk menahan tawa sekaligus lega melihat kondisi suaminya yang tidak seperti dalam pikirannya. Ternyata Sam masih bisa ngeprank orang-orang terdekatnya meski dalam keadaan sakit. "Gimana? Masih nyeri di kepala?" tanya Pak Ryan pelan. "Sedikit, asal Papa jangan jitak kepalaku," ujar Sam pelan. "Sekali lagi berani prank orang, ku jitak kepalamu beneran," ancam Pak Ryan. "Enggak Pak, cuma mau lihat kepolosan mantumu," ujar Sam sambil menatap istrinya yang menunduk dalam diam. Ayung yang awalnya khawatir jadi kesal oleh ulah suaminya. Secara refleks dia memukul lengan suaminya yang tertancap jarum infus. "Ah, sakit!" teriak Sam lagi. Maaf," ujar Ayung lalu mengusap lengan Sam tersebut. Sam hanya bisa teriak dan berbicara tanpa bisa menggerakkan kepalanya yang tidur dalam keadaan miring karena luka di bagian belakang. Pak Ryan melihat ulah Sam hanya bisa menahan tawa karena meski dalam keadaan terkapar masih bisa mengajak bercanda orang. "Ya sudah, tidurlah. Masih belum subuh. Kalau begitu, Papa pulang dulu," ujar Pak Ryan sambil melenggang pergi. "Pah," panggil Sam menghentikan langkah papahnya. "Bisa minta Mama kemari?" pinta Sam pelan. "Sepertinya mamamu tidak bisa kemari. Ada masalah di rumah gara-gara ulahmu juga," jawab Pak Ryan, membuat Ayung menoleh ke arah mertuanya. "Masalah apa sih, Pak? Nanti kalau Sam sembuh akan ke sana," ujar Sam. "Baik, Papa tunggu. Oh ya, Ayung, jangan keluar rumah sakit sendiri. Besok pagi biar Om Willy kemari," pesan Pak Ryan. Ayung hanya mengangguk pelan, mengiyakan pesan mertuanya. Pintu tertutup rapat, menyisakan sepasang pengantin baru berdua di ruang VVIP rumah sakit. "Mas, kenapa tadi bikin Ayung jantungan?" protes Ayung tidak terima dikerjai suaminya. "Aku tahu kamu gadis polos. Bukan ralat, istri polos. Karena kamu bukan gadis lagi," jawab Sam mendapat tabukan manis lagi di lengannya. "Ah, sakit Ayung," rintis Sam.
Maaf, katanya sangat suka mengerjai Ayung. Protes Ayung kembali mengusap lengan Sam. Boleh minta tolong? Pinta Sam lirih. Mau minum? Ayung mengambil botol air dan mengambil sedotan untuk suaminya. Bukan, jawab Sam menolak halus. Ayung mengerjit dahi. Sam meski bersuara pelan dan kepala tidak bergerak, tapi masih bisa minta ini itu. Sam menunjukkan pipinya sebagai tanda minta kiss pada istrinya. Ayung justru malu melihat permintaan suaminya. Aku suamimu. Kenapa harus malu? Tanya Sam lembut. Tangannya yang tidak terpasang selang infus mengusap pipi Ayung dengan lembut. Mas, kamu tuh lagi sakit, masih sempat-sempatnya minta. Shh, besok pagi aku nggak bisa cium kamu karena akan ada pengawas di sini. Ayolah sayang, rengek Sam seperti anak kecil minta mainan. Kepalanya sudah nggak sakit. Ayung meraba perban di bagian kepala Sam. Ini obatnya, jawab Sam lirih sambil menunjuk lagi pipinya. Dengan malu-malu, Ayung mencium pipi suaminya dan membelai pipi yang berhias jambang tipis tersebut. Wanita bermata bulat itu kembali meletakkan kepalanya di dekat lengan sang suami dan mendapat kebalasan belayan lembut hingga azan subuh berkumandang. Ayung melaksanakan ibadah wajibnya tanpa imam karena Sam masih terbaring tak berdaya. Melihat sang istri yang taat dan soleh membuat lelaki itu diam-diam bangga menikahi gadis desa yang bisa menjaga harga diri hingga dirinya telah menghalalkan sang istri. Mas, aku sekak dulu ya. Izin Ayung lembut mendapat sambutan anggukan serta senyuman. Dengan telaten Ayung menyeka tubuh suaminya yang berbaring di atas berangkar, membersihkan bekas noda darah suaminya semalam, mengelap wajah dengan lembut, telaten yang dihiasi senyum di bibir. Sam melihat ketulusan Ayung, merasa bangga dan tidak salah memilih istri, meski pernikahan itu awalnya tidak dia inginkan. Aku sholat dulu ya, pamit Ayung lembut sambil membawa ember dan handuk kecil bekas kak di kamar mandi. Setelah melaksanakan ibadah wajibnya, Ayung kembali duduk di kursi dekat Sam. Maaf ya, sudah merepotkanmu, ujar Sam lirih. Tidak merepotkan sama sekali. Sudah kewajibanku merawat Mas Sam yang sudah menghalalkanku. Terima kasih sudah jadi pelindungku, jawab Ayung mengusap lengan Sam. Aku bisa saja melawan mereka, tapi saat aku fokus ke mereka, bisa saja salah satunya justru mengincarmu. Sam menerawang peristiwa malam itu, dan beruntungnya Fikri masih belum pergi sehingga melihat dirinya dikeroyok segera datang menolong. Siapa mereka, Mas? Sepertinya mereka tidak lelah mengejarmu, tanya Ayung. Anak buah Brian. Dia teman sekolahku yang selalu mengincar untuk menghancurkan reputasiku. Kenapa nggak lapor polisi? Tanya Ayung. Percuma, mereka dibayar tinggi, jadi kalau tertangkap pun mereka tidak akan buka mulut, sekalipun nyawa mereka taruhannya. Musuhmu mengerikan sekali, Mas. Ayung takut. Shh, jangan ada yang perlu kamu takutkan. Aku akan berusaha melindungimu semampuku, potong Sam sambil mengusap pipi Ayung. Mas, papamu tidak bicara soal restu untuk kita, dan mamamu juga tidak bisa kemari. Lantas, apakah mereka merestui kita? Apakah papa bicara kasar atau terkesan tidak menyukaimu? Tidak sih, papa, mas malah menyuruh kita tinggal di rumah mereka. Tapi aku yang gak enak, ujar Ayung jujur. Kenapa harus gak enak?
Bukankah ke Jakarta tujuan kita sama, yaitu meminta restu mereka? Dan kemanapun aku pergi, maka kamu wajib ikut, jawab Sam. Aku takut sama mertua, Mas. Takut mereka nggak suka aku. Terus, kamu kebanyakan nonton drama, makanya terbawa dalam imajinasimu sendiri. Berpikirlah yang positif. Mereka akan merestui kita dan pasti menyukaimu. Sam menghibur Ayung. Ayung hanya mengangguk tersenyum menatap suaminya. Mas, adik kamu itu namanya siapa? Yang telepon namanya Alvaris, tapi yang datang siapa? Fikri. Sam tersenyum mendengar pertanyaan sang istri. Nama panjangnya Fikri Muhammad Alvaris. Kenapa nama di kotak beda dengan nama panggilan? Karena itu adalah kode rahasia kami, jawab Sam lirih. Ayung mengangguk paham. Hari sudah pagi dan Ayung merasa haus, sementara Sam kembali tertidur di ranjang. Ayung diam-diam keluar kamar, hendak membeli sesuatu. Meski di kamar Sam sudah ada minuman dan cemilan. Ayung berjalan menuju lorong rumah sakit yang masih sepi karena masih terlalu pagi. Dia menoleh kanan kiri untuk memastikan arah jalan menuju kantin rumah sakit. Tiba-tiba sebuah lengan dengan sigap menarik Ayung ke lorong sempit dan membekapnya agar tidak berteriak. Diam, bisik lelaki itu membuat Ayung terpaku, membeku karena takut. Bersambung. Cek link KBM App yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah mendengar cerita dari saya.